Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Purnomo, Angkatan 4 PPG dalam jabatan di Universitas Adibuana Surabaya. Saya berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kecamatan Kumai. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja UKIN pada hari Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 dengan nomor induk mahasiswa 2157005 dan nomor ujian 20 21 80 1792. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ada yang sakit? Semua sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Untuk hari ini adalah pembelajaran daring kita yang selanjutnya. Jadi Bapak menginginkan kalian tetap menjaga kondisi kalian. Sebelum kita melanjutkan kegiatan, marilah kita berdoa dulu. Silahkan Juna untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Juna. Semoga dengan kita berdoa kegiatan kita pada pagi hari ini, kita diberikan kelancaran, ya. Dan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat baik untuk Bapak ataupun untuk kalian, ya. Sebelumnya Bapak akan ngecek kehadiran kalian yang untuk absen. Bapak sudah kirim ke grup, nanti silahkan diisi. Bapak cek dulu, ya. Alhamdulillah hadir semuanya. Terus untuk selanjutnya kalian perhatikan, ini masih masa pandemi, jadi diusahakan untuk kalian kalau bisa jangan sering-sering ke kota, ya. Kalaupun terpaksa kalian harus ke kota, selalu patuhi protokol kesehatan, ya. Terus yang selanjutnya, agar kita lebih semangat lagi dalam pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke, ya. Ikuti semuanya ya anak-anak. Yuk. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulang, sambungan yang mau menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Terus kegiatan selanjutnya, masih ingatkah kalian dengan pelajaran kalian sebelum ini? Oke, silahkan Kela. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, Pak. Ya, bagus Kela.
perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, Bapak tanya dulu. Ada berapa kali sidang penyusunan Pancasila kemarin? Silahkan Dina. 2 kali sidang. Ya, 2 kali sidang. Sidang pertama membahas tentang apa? Silahkan, Siva. Yang pertama membahas tentang dasar negara dan yang kedua rancangan undang-undang dasar. Ya, bagus. Ya, sebelumnya materi yang kita pelajari kemarin itu berkaitan dengan materi yang kita akan pelajari hari ini. Jadi makanya Bapak tadi bertanya dulu tentang materi kemarin, ya. Materi hari ini yaitu berkaitan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Oke, perhatikan semuanya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah membaca dari bahan ajar yang dibagikan sebelumnya, peserta didik mampu bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan baik. Yang ketiga, setelah mengerjakan LKPD, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan urut. Yang keempat, setelah melakukan kegiatan mencari informasi melalui bahan ajar, buku paket, kelas 7, dan internet, siswa dapat menyimpulkan perilaku sesuai dengan norma dengan benar. Yang terakhir, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu menampilkan hasil telaah, pengertian, dan macam-macam norma dengan rinci. Itu untuk tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita memasuki materi. Ya, apakah pengertian norma? Ada yang bisa? Oke, Indri. Silahkan Indri. Norma adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup. Iya, bagus. Ada yang lain? Silahkan, Eprin. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Bagus, Eprin. Oke, dari pernyataan Efrin dan Indri tadi itu sudah bagus. Jadi disimpulkan di sini norma adalah pedoman tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya itu sudah pengertiannya. Bapak minta diberikan contoh. Siapa yang bisa memberikan contoh untuk contoh norma? Iya, Sinta. Silahkan, Sinta. 1. Jangan menyakiti sesama manusia. 2. Tanamkan cinta kasih kepada semua makhluk. Iya, bagus, Sinta. Jadi, untuk contoh ini banyak sekali ya. Misalnya sopan santun kepada orang tua, ataupun misalnya berbicara yang sopan kepada orang tua, atau orang yang lebih tua, dan sebagainya. Itu adalah contoh norma. Kita lanjutkan. Selanjutnya, ya, di dalam norma itu terdapat 2 isi pokok, ya. Yang pertama adalah perintah dan yang kedua larangan. Silakan, siapa yang bisa mengartikan apa itu perintah? Silakan Alia. Perintah berupa keharusan bagi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai karena akibat-akibatnya dipandang baik.
Iya, bagus untuk Alia. Perintah adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sinta. Halo, Sinta. Misalnya apa kita contoh tentang perintah? Membersihkan kelas. Membersihkan kelas itu kalau di sekolah. Ya, bagus. Ada yang lain berkaitan dengan perintah? Apa, Juna? Menghormati orang tua dan menjenguk teman yang sakit. Ya, itu beberapa contoh perintah. Masuk ke larangan. Ada yang tahu tentang larangan? Ya, silahkan Arin. Larangan berupa cegahan bagi seorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibat-akibatnya dianggap tidak baik. Ya, bagus Arin. Jadi larangan ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Perhatikan ketika kalian jalan dari rumah ke sekolah. Ada nggak suatu larangan yang berupa tulisan yang di pinggir-pinggir jalan? Silakan Alia. Apa Alia? Dilarang membuang sampah sembarangan. Iya, itu adalah larangan. Kalau misalnya membuang sampah sembarangan, kira-kira apa akibatnya? Banjir. Terus? Lingkungan menjadi tercemar. Iya, bagus. Oke, selanjutnya yaitu berkaitan dengan macam-macam norma. Ada berapa norma yang berlaku atau yang ada di lingkungan masyarakat? Oke, silahkan Alkela. Ada 4, Pak. Ada 4, sebutkan. Norma kesusilaan, Ya. agama, Terus? kesopanan, dan hukum. Ya, bagus Kela. Perhatikan, ada 4 norma. Ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Jadi nanti untuk lebih rincinya, itu nanti kalian akan mencari atau mengerjakan tugas LKPD yang sudah Bapak share di grup WA kita. Bapak minta diberikan contoh untuk norma kesusilaan. Silakan. Oke, Kela. Contoh norma kesusilaan. Saling menolong bila ada yang kesusahan, melindungi orang yang ditindas, mendamaikan orang yang bertengkar. Oke, cukup. Bagus, Kela. Itu adalah contoh norma kesusilaan. Lanjut ke norma kesopanan. Silakan. Ya, Indri. Silakan Indri. Berbicara pelan kepada orang tua, membalas sapaan orang tua, tidak boleh buang air kecil sembarangan, makan menggunakan tangan kanan. Iya, bagus Indri. Itu adalah contoh norma kesopanan. Selanjutnya, norma agama. Iya, Juna. Silahkan Juna. Jangan menyakiti sesama manusia. Beribadah sesuai ajaran agama. Sayangilah anak yatim dan fakir miskin. Iya, bagus Juna. Untuk contoh norma agama. Yang terakhir itu adalah norma hukum. Ya. Yang terakhir adalah norma hukum. Silahkan diberikan contoh. Iya, Dina. Silahkan Dina. Aturan hukum pidana, peraturan lalu lintas, hukum tata negara, hukum administrasi negara. Iya, bagus Dina. Itu adalah contoh dari norma hukum.
Oke, untuk kegiatan selanjutnya yaitu kalian mengamati video. Jadi setelah nanti melakukan pengamatan, kalian nanti Bapak minta untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan mengenai video tersebut. Oke, perhatikan ya. Hai guys, saat berkendara di jalan raya biasanya ada saja pengendara yang tidak taat aturan. Mulai dari memutar di sembarang tempat sampai melanggar rambu lalu lintas. Contohnya seperti beberapa orang berikut ini yang malah kualat sendiri akibat aksi pelanggaran yang mereka lakukan. Mau tahu seperti apa? Sebelum kita bahas lebih lanjut, buat yang belum, ayo klik dulu tombol subscribe dan notifikasinya. Selamat datang di channel terbaik.com dan kali ini kita akan membahas tentang 6 pelanggaran lalu lintas yang berujung sial. Menerobos palang pintu kereta api. Lihatlah ibu yang nekat mengangkat palang kereta api ini. Dan inilah yang dinamakan kualat. Oh no! Pukul spion. Perhatikan pengendara motor Scoopy kurang ajar ini yang berulang kali menampol spion-spion mobil. Sayang banget ya. Dan karena perbuatannya, ia sengaja disenggol pengendara motor lain. Udah dibantuin, malah ditinggal. Sadar kesalahannya menerobos jalur busway, mereka terus-terusan diklakson oleh bus. Setelah membantu mengangkat motor milik pengendara lain, dia malah ditinggal, guys. Kasihan banget ya. Kabur, malah jatuh. Pengendara sepeda motor ini di-stop karena kena tilang, guys. Ketika polisi hendak berpindah tempat, lihatlah apa yang terjadi. Nah lo, jadi jatuh kan? Gak usah kabur deh. Ugal-ugalan, sial sendiri. Perhatikan pengendara yang memakai motor berwarna biru ini. Dan lihatlah aksinya. Apa ya? Bocah apa ya? Udah jadi. Makanya jangan ugal-ugalan bawa motor dong. Jatuh. Lihatlah 3 gadis yang sedang naik motor ini. Udah tahu licin, masih aja ngebut di tikungan. Haha. Nah itu tadi liputan tentang 6 pelanggaran lalu lintas yang berujung sial. Terima kasih telah menonton. Oke, cukup. Silahkan untuk Arin. Pak, di salah satu video tersebut, kenapa ada motor yang diangkat? Ya, ini ada pertanyaan dari Arin ini nih. Kenapa ada motor yang diangkat di video tadi? Oke, jadi Arin, perhatikan. Di video tadi itu, yang motor diangkat itu karena dia salah jalur. Jalur yang dia lewati itu seharusnya bukan
atau digunakan untuk jalur sepeda motor, tetapi jalur untuk busway ya khusus. Tapi karena mereka menyalahi aturan, ya kalau nggak mau ditabrak sama busway, ya mereka ya harus pindah jalur ya, dan itu biasanya akan diberikan sanksi oleh polisi lalu lintas. Oke, Alin, lanjut yang lain. Ada yang tanyakan dulu? Oke, Dina, lanjut Dina, silahkan Dina. Palang yang warna merah, putih, merah itu berada di mana, Pak? Ya, bagus Dina pertanyaannya. Palang itu adalah palang yang digunakan ya. Jadi buka tutup jalan yang dilewati oleh rel kereta api. Jadi kalau sudah ditutup ya itu menandakan bahwasanya kereta api mau lewat. Jadi palang diturunkan itu agar tidak ada yang menyeberangi rel kereta api tersebut. Ya. Oke. Dari video tadi Bapak minta tanggapannya. Ya, tanggapan kalian tentang video tadi. Menurut kalian video tadi seperti apa? Silahkan. Menurut saya, walaupun kita terburu-buru, tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Iya, walaupun terburu-buru, tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Itu salah satu faktor yang menyebabkan atau seringnya terjadi kecelakaan ya. Video tersebut itu merupakan beberapa contoh pelanggaran dan secara umum rata-rata mereka alasannya itu karena terburu-buru. Jadi inti dari video tersebut kita harus mematuhi peraturan atau rambu-rambu lalu lintas agar kita aman dan orang lain pun juga aman. Karena apa? Pelanggaran lalu lintas itu juga bisa menyebabkan kerugian kepada orang lain. Selanjutnya kegiatan kita yaitu mengerjakan LKPD ya. Bapak tadi sudah nge-share di grup LKPD ya. Silahkan kalian kerjakan secara berkelompok. Kelompok untuk diskusi. Kelompok pertama ada Indri, Kela, sama Alia. Untuk kelompok kedua ada Arin sama Juna terus Siva. Ya, kelompok 2. Kelompok 3 ada Sinta, ada Queen, ada Dina. Ya. Silahkan mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik ya secara berkelompok. Silahkan mengerjakan. Oke, cukup. Silahkan untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Dari kelompok pertama, silahkan. Norma kesopanan adalah peraturan sosial yang mengarah ke hal-hal berkenaan dengan cara seseorang bertingkah laku wajar dalam kehidupan masyarakat.
yang bersumber dari manusia. Contoh, berbicara pelan kepada orang tua, membalas sapaan orang tua. Sanksinya berupa celaan, cemoohan, ditertawakan, dan diasingkan dalam pergaulan. Ya, lanjut yang kedua. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang mengatur hidup manusia yang berlaku secara umum dan bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya, saling menolong bila ada yang kesusahan, melindungi orang lain. Sanksinya bersifat otonom, artinya ancaman hukuman tersebut dari dalam pribadi orang itu sendiri yang berupa penyesalan, siksaan batin. Iya, bagus. Untuk kelompok 1, berkaitan dengan norma kesopanan dan kesusilaan, ya. Oke. Lanjut ke kelompok 2. Norma agama adalah kumpulan kaidah atau aturan hidup manusia yang sumbernya Tuhan, bersumber dari kitab suci. Contoh, melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agama Hindu. Contohnya siksaan di neraka. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibentuk oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa hingga perintah dan larangan dalam hal ditaati oleh masyarakat. Bersumber dari undang-undang, contoh membayar pajak, mematuhi peraturan lalu lintas, dan tidak korupsi. Sanksi masuk penjara dan denda. Ya, bagus Siva. Itu tentang norma agama dan norma hukum. Ya, selain yang disebutkan oleh kelompok 2, contoh norma agama. Ada yang tahu contoh norma agama? Silakan, kelompok 1 dan 3, norma agama yang selain disebutkan oleh kelompok 2. Ya, silakan si Kela. Tanamkan cinta kepada semua makhluk hidup. Iya. Ya, bagus Kela. Oke, cukup. Ya, bagus untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mendiskusikan tentang di setiap lingkungan hidup memiliki aturan atau kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku melanggar atau menaati aturannya yang di sekolah. Dilarang mencontek saat ulangan, datang terlambat, membuang sampah sembarangan. Ya, terus yang mematuhi. Menggunakan seragam sesuai jadwalnya. Membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu. Oke, Dina, bagus. Jawaban yang kalian sampaikan semuanya dari kelompok 1, 2, dan 3 itu semuanya rata-rata benar. Ya, Bapak akan meluruskan dari jawaban kalian. Yang pertama perhatikan. Ya. Yang pertama berkaitan dengan pengertian norma kesopanan, ya. Norma kesopanan itu adalah peraturan hidup yang bersumber dari kebiasaan, ya. Contoh, makan menggunakan tangan kanan, menghormati orang yang lebih tua. Terus sanksinya, ya, sanksinya itu biasanya dicemooh, dikucilkan, dan sebagainya. Jadi bisa juga langsung teguran langsung biasanya. Terus kemudian norma agama. Norma agama adalah petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan. Sumbernya adalah kitab suci. Karena kita agamanya Islam, kitab sucinya apa? Al-Quran. Iya, betul. Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dijadikan pedoman dalam
melaksanakan perintah dan larangan dalam agama dan kehidupan masyarakat. Nah, terakhir yaitu tentang norma hukum, ya. Norma hukum itu adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga resmi negara, ya, yang bersifat mengikat dan memaksa. Oke? Mengikat artinya semua warga yang ada di negara ini wajib mematuhi norma hukum, ya. Terus memaksa, ya. Walaupun kalian anaknya pejabat, anaknya kepala desa, anaknya DPR dan sebagainya, kalau kalian sudah melanggar ya wajib mendapatkan sanksi. Contohnya apa kira-kira? Contoh norma hukum. Tidak melanggar lampu merah. Tidak melanggar lampu merah atau menerobos lampu merah. Yang lain? Memakai helm. Memakai helm. Terus? Bayar pajak. Bayar pajak. Ya, bagus ya. Ingat, konsentrasi belajar ya. Contoh dari norma hukum tadi sudah disebutkan oleh Kela dan Siva. Ya. Bagian B yang disampaikan oleh Dina tadi berkaitan dengan perilaku yang melanggar dan menaati aturan yang ada di sekolah. Yang melanggar, ya, yang melanggar contohnya membuang sampah sembarangan, tidak mengerjakan PR, ya, terus membolos dan sebagainya, ya. Terus untuk yang menaati, memakai pakaian yang rapi. Terus ada lagi? Hormat kepada guru. Ya, bagus Kela. Itu contoh perilaku yang menaati di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu kalian mengerjakan tes secara tertulis yang sudah Bapak bagikan. Oke. Coba lihat di WA group, itu sudah Bapak share. Silahkan dikerjakan setelah selesai. Nanti dikirim lewat grup WA. Oke, cukup. Selanjutnya kegiatan kita yaitu menyimpulkan materi pembelajaran. Ya, Bapak minta kalian menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Ya, silahkan yang mau menyampaikan tentang kesimpulan materi hari ini. Oke, silahkan untuk Efrin untuk menyampaikan kesimpulannya. Silahkan Efrin. Norma adalah pedoman bertingkah laku manusia dalam masyarakat. Norma yang berlaku dalam masyarakat terdiri atas norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma kesopanan hukum. Norma atau aturan dibuat oleh masyarakat agar tercipta kehidupan yang nyaman, aman, dan tentram. Ya, bagus. Terima kasih, Efrin. Itu adalah kesimpulan tentang pembelajaran hari ini ya. Selanjutnya, kegiatan kita yaitu refleksi. Ya. Silahkan untuk menyampaikan refleksi dari kegiatan kita hari ini. Ya, silahkan, Kela. Menjadi lebih disiplin dan kita bisa menghormati orang lain. Ya, itu adalah manfaat dari norma. Selanjutnya, menurut saya manfaat pembelajaran hari ini bagi saya yaitu dengan menaati aturan atau norma yang berlaku di masyarakat, kita dapat hidup dengan nyaman dan tertib. Ya, bagus, Sinta. Ya, itu untuk refleksi hari ini ya. Jadi
dengan pembelajaran tentang norma, kalian semoga dapat bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dan apabila ada teman atau saudara yang melakukan atau melanggar dari norma, tolong diingatkan ya, baik teman ataupun saudara. Ya, itu karena berdampak bagi diri kita dan orang lain ya. Untuk pertemuan berikutnya, silahkan kalian nanti mempelajari atau membaca materi berkaitan tentang arti penting norma ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nanti Bapak akan share di grup materi ajar. Ya, seperti kemarin nanti Bapak akan kirim ke di grup. Jadi nanti kalian bisa baca-baca di rumah untuk pertemuan kita selanjutnya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk Juna memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Dimulai. Doa selesai. Terima kasih Juna atas doanya. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat dan berguna baik untuk kita ataupun orang lain. Bapak akhiri untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Dan sampai jumpa.